ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dalam satu majelis yang amat dicintainya, satu majelis di mana saat ini para malaikat tengah mengepakkan sayapnya di atas kita sebagai tanda ridha dan senang dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, insan paling bertakwa, paling mulia akhlaknya, paling luhur budi pekertinya, paling sakinah keluarganya, paling damai hatinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah, ada satu tempat yang boleh dibilang paling aman di alam dunia ini, satu tempat di mana biasanya manusia menempatkan dirinya beristirahat dari letihnya dunia di luar, satu tempat di mana manusia berlindung dari berbagai gangguan yang ada di alam dunia ini, bahkan satu tempat di mana di situ bisa lahir generasi-generasi terbaik yang akan menjadi orang-orang yang memberikan cahaya kepada umat dan masyarakat. Tempat tersebut yaitu bernama rumah. Mari kita berbicara sedikit tentang eksistensi rumah dalam Islam dan bagaimana sebaiknya kita menempatkan rumah kita itu. Apakah rumah kita sebagai tempat yang nyaman buat para malaikat atau sebaliknya, tempat yang nyaman buat para setan? Apakah rumah kita merupakan rumah yang memiliki fungsi-fungsi dan kebaikan yang banyak, atau sebaliknya rumah yang membawa keburukan? Apakah rumah kita merupakan prototipe dari surga yang kita harapkan, atau sebaliknya menjadi neraka bagi orang-orang tertentu? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini tentang rumahku surgaku. Saya sudah menyiapkan slide-nya. Bismillah, kita mulai. Ada beberapa pembahasan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Yang pertama, rumah yang disukai, lalu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang rumah, dustur nabawiyah juga yang berbicara tentang rumah, lalu rumah apa saja yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmah, serta terakhir kita akan membahas tentang doa dan zikir seputar rumah. Rumah yang disukai. Apa itu rumah yang disukai? Kita bahas dahulu tentang fungsi rumah yang merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat, tempat kembali dari bepergian, dan tempat utama untuk menempa diri dan keluarga. Jadi kita merasakan betul fungsi rumah, terutama ketika masa-masa pandemi berada di puncaknya. Sebagaimana kita dipahami, kita disuruh untuk lebih banyak diam di dalam rumah, dan di situ kita merasakan manfaat bahwa rumah sebagai pelindung, bahkan tempat untuk kita berjaga-jaga dari berbagai fitnah di luar sana, juga tempat beristirahat, tempat kembali dari bepergian, bahkan tempat yang utama untuk menempa diri dan keluarga. Jadi kalau kita berharap kita punya masa depan yang baik lewat anak-anak kita, maka di rumah adalah tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita.
maka pembentukan karakter seorang insan akan bermula dan berawal dari keluarga. Sementara ketentraman dan kedamaian dalam keluarga amat bergantung pada suasana dan keadaan di dalam rumah. Kalau rumahnya berantakan, rumahnya tidak tertata dengan rapi, rumahnya tidak kondusif untuk belajar anak-anak, bagaimana bisa lahir insan yang kita harapkan ke depannya buat sebagai penerus kebaikan-kebaikan kita? Maka awal mula pendidikan di rumah bisa dimulai dengan menempatkan rumah pada fungsi yang sebenarnya, yaitu menjaga suasana dan keadaan di rumah, mendukung terhadap setiap kebaikan yang kita canangkan, terhadap hal-hal yang kita inginkan ke depannya buat anak-anak kita. Rumah yang disukai adalah rumah yang malaikat senang mendatanginya. Sedangkan rumah yang tidak disukai adalah rumah yang sebaliknya, yaitu setan senang memasukinya. Malaikat dan setan adalah dua makhluk yang saling berseberangan. Jika suatu rumah karena beberapa sebab malaikat mendatanginya, maka rumah itu otomatis dijauhi oleh setan. Sebaliknya, jika suatu rumah yang karena beberapa sebab setan suka memasukinya, maka rumah itu akan dijauhi oleh malaikat. Kita mau pilih yang mana nih? Menjadi rumah yang disukai didatangi oleh setan atau didatangi oleh malaikat? Itu pilihan kita. Maka kita akan coba bahas di kesempatan pertemuan kali ini. Ini bagian juga dari adab ya. Maka jadikanlah rumah kita sebagai rumah yang disukai malaikat dan dibenci oleh syaitan. Karena malaikat akan datang dengan membawa kebaikan dan doa bagi penghuninya. Di antaranya adalah malaikat rahmah. Sementara syaitan akan datang dengan membawa keburukan, kegelisahan dan pertikaian. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh bagi kalian. Jadi ini pilihan buat kita, mau menjadikan rumah kita disenangi didatangi oleh malaikat rahmah, atau sebaliknya disenangi didatangi oleh syaitan. Tentu kita memilih yang pertama, agar rumah kita dimasuki oleh malaikat rahmah diantaranya. Ya, nanti ada beberapa rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmah, maka kita hindari itu. Kita buka pintu selebar-lebarnya agar malaikat-malaikat yang membawa doa dan kebaikan itu masuk ke dalam rumah kita. Kita tutup pintu rumah kita, jendela rumah kita serapat-rapatnya, agar syaitan dan bala tentaranya tidak masuk ke dalam rumah kita. Mengingat setan adalah sebagai musuh yang nyata, maka yang namanya musuh, kalau sekarang tidak berhasil mengalahkan kita, besok mereka akan mencoba lagi. Begitu yang syaitan. Bahkan mereka senantiasa mengintai untuk menghadirkan celaka atau menghancurkan orang yang dimusuhinya. Dan setan itu menganggap kita sebagai musuh, maka mengapa kita menganggapnya sebagai sahabat? Jadi jadikan setan itu benar-benar sebagai musuh, meskipun tidak terlihat. Satu hari iblis laknatullah menginspeksi pasukannya, bala tentara. Dan kerajaan iblis itu dijelaskan oleh Nabi SAW ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim, itu terletak di atas air, entah di mana letaknya. Lalu satu persatu pasukan iblis memberikan laporan kepada tuannya, wahai tuan iblis, saya sudah melakukan begini dan begitu. Apa kata iblis? Engkau belum melakukan apa-apa. Wahai tuan iblis, satu lagi bala tentaranya, saya sudah melakukan ini dan itu. Mungkin perbuatan yang dahsyat ya, bisa jadi pembunuhan, bisa jadi penghilangan nyawa, bisa jadi juga korupsi, mengambil hak orang lain tanpa hak. Nah, itu dilakukan oleh iblis, menginspeksi pasukannya, tapi semuanya ditolak, dianggap belum melakukan apa-apa. Tapi ketika ada salah seorang bala tentara, iblis melaporkan, wahai tuan iblis, saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya, atau si fulana dari suaminya, alias membuat keduanya bercerai, suami istri. Apa yang dilakukan iblis? Iblis turun dari singgasananya, kemudian iblis pun datang mendekat kepada anak buahnya itu, lalu berkata,
ma ant, engkau yang terbaik. Subhanallah. Jadi rupanya salah satu target iblis adalah yang paling tinggi, yaitu memisahkan suami dari istrinya atau istri dari suaminya, sehingga membuat rumah tangganya menjadi hancur, retak. Dari sinilah biasanya bermula kehancuran bagi generasi muda, di mana orang tuanya broken, rumahnya hancur, rumah tangganya hancur. Maka anak-anak tidak lagi ada tempat untuk bernaung, tidak ada lagi tempat untuk mencari teladan terbaik di rumahnya. Orang tuanya ribut, bahkan sampai berpisah. Subhanallah. Jadi rencana iblis itu bukan sekarang Pak, tapi kedepannya dia menghancurkan generasi muda kita, anak-anak kita. Maka jangan biarkan ini terjadi di rumah kita, bahkan di luar rumah juga nggak boleh terjadi. Ya, kita cegah itu semua agar mahligai rumah tangga tetap senantiasa terpelihara hingga ajal memisahkan suami dan istri. Baik, inilah rumah yang disukai. Kita lanjut. Kita bicara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rumah. Di antaranya yang pertama, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat untuk tinggal. Sakana itu tempat untuk tinggal, kalau masdarnya itu maskan, ya. Jadi rumah-rumah ditakdirkan sebagai tempat tinggal. Manusia tidak ditakdirkan untuk tinggal di dalam hutan, di gua-gua, atau di tempat-tempat selain rumah. Maka rumahlah yang menjadi tempat tinggal bagi manusia yang normal, bukan yang tidak normal, kecuali kondisi darurat yang menghendaki seseorang untuk tinggal di luar rumahnya, misalnya kondisi perang dan lain sebagainya. Maka kita syukuri ya jamaah rahimakumullah, Allah telah memberikan kita rumah. Di antaranya kita punya rumah di tempat ini nih, di Puri Insani 1 atau 2? 1 ya, suka ketuker-tuker ya, Puri Insani 1. Maka syukuri nikmat Allah itu, ya kita jadikan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Maka sejauh apapun seseorang berkelana, pergi keluar dari rumahnya, mencari nafkah atau melakukan berbagai hal yang sesuai dengan keinginannya, tetap saja yang dinamakan dengan pulang, bukan ke hotel, tapi ke rumah. Ya, seorang atlet yang harus berlomba, bertanding di berbagai negara, ya tidur di hotel tetap aja nggak nyaman, nggak senyaman seperti tidur di rumahnya. Maka seseorang yang sudah safar sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, dia akan rindu dengan rumahnya, karena rumah adalah tempat kembali yang terbaik. Maka yang dinamakan dengan pulang, ya tetap saja namanya ke rumah, begitu. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga di awal bahwa rumah merupakan tempat bermalam, juga beristirahat dari kesibukan bagi pemiliknya, sebagaimana berlaku juga kepada binatang. Misalnya burung pergi di pagi hari untuk mencari makan dan kembali ke rumahnya atau ke sarangnya sore hari, ya dengan membawa makan buat anak-anaknya. Maka di sini rumah benar-benar berfungsi sebagai tempat tinggal. Lalu diperkuat oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125, "Idz ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah itu sebagai tempat untuk berkumpul bagi manusia, lagi tempat yang amna, tempat yang aman. Jadi relatif keamanan bisa didapatkan di dalam rumah ya Pak. Ada bencana misalnya, itu udah tahu bahwa rumahnya mungkin nggak akan selamat, tapi tetap saja orang sebagian larinya ke dalam rumah, berlindung di rumah, ya karena dia merasa rumah tempat yang aman begitu ya. Walaupun secara akal seharusnya dia pergi dari rumah itu. Ya subhanallah. Kemarin ketika pandemi begitu memuncak ya, orang kan disuruh diam di rumahnya. Kita merasa rumah tempat yang paling aman.
daripada kita keluar rumah kemudian terkena fitnah atau virus ini, ya. Baik, ini yang pertama, surah An-Nahl ayat ke-80. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 72 ini Allah Ta'ala menjanjikan kepada setiap mukmin dan mukminah bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, yang kekal abadi di dalamnya, dan juga memberikan maskan wa masakina, yaitu jamak dari kata maskan, asal katanya sakana, artinya tenang. Ya, maka diberikan kepada mereka tempat yang tenang, maskan, tempat yang baik, yaitu di surga Aden. Dan keridhaan Allah jauh lebih besar dari itu. Maksudnya apa? Walaupun mereka sudah mendapatkan tempat yang tenang, tapi jauh lebih itu ada keridhaan Allah yang jauh lebih besar. Dan ada kenikmatan paling tinggi di dalam surga, paling besar, paling agung di dalam surga. Apa, Pak? Ada yang tahu? Kenikmatan paling tinggi di dalam surga? Memandang wajah Allahu tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bersama-sama orang-orang yang kita cintai di dalam surga memandang wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah fauzul azim, keberuntungan, kemenangan yang agung. Jadi keberuntungan, kemenangan, keberhasilan yang paling agung bukan di alam dunia ini, tapi di dalam surga. Maka jangan kejar yang fana, kejar yang abadi. Khalidina fiha, kejar yang abadi di akhirat. Ya, sampai kapan kita hidup di alam dunia ini? Enggak lama. Target kita tuh bukan di sini. Jadi targetnya bukan hanya nanti anak-anak bisa sukses kuliah di UI, lalu kerja di BUMN dengan gaji yang besar, punya rumah yang mapan, ya, yang mewah misalnya. Itu target kecil itu mah. Target besarnya akhirat, Pak. Pilih mana kita? Kita pilih akhirat seharusnya. Dan di sana ada maskan, ada tempat yang terbaik yang menghadirkan ketenangan. Maka di sini digunakan rumah itu istilahnya maskan. Tidak digunakan istilah al-bait. Kalau tadi di An-Nahl digunakan istilah al-bait, di sini digunakan istilah maskan, yaitu tempat yang menghadirkan ketenangan. Begitulah seharusnya rumah. Dia menghadirkan ketenangan, kedamaian bagi penghuninya. Maka kalau rumah tiap hari isinya cuma goyang TikTok gitu ya, keras-keras, ibu sama anak ganti-gantian, wal iyadzubillah, ya, atau suara musik yang subhanallah mengganggu telinga, bukan ini, nggak menghadirkan ketenangan. Bagaimana mungkin bisa menyatu kita mengajarkan Al-Quran ke anak-anak, sementara anak-anak kita biarkan dengar musik semaunya? Nggak bisa menyatu sampai kapanpun. Kita harus kurangi itu, demi Allah harus kurangi. Mau jadi anak penghafal Quran tapi nggak berhenti setel musik di rumah, wal iyadzubillah, nggak akan nyambung, demi Allah nggak akan nyambung. Ya, jadi kurangi itu kalau nggak bisa, untuk dihilangkan sama sekali. Jadi hadirkan rumah yang tentram di rumah kita, rumah yang membawa kedamaian, yang melontarkan kata-kata yang baik, doa-doa, zikir, pengingat, subhanallah. Lihat anak masih pegang handphone di sore hari padahal sudah waktu sholat maghrib, ingatkan, itu ketenangan. Walaupun anak mungkin marah. Makanya saya bingung kalau ada orang tua membiarkan anak dengan wifi full, lalu anak membawa gadgetnya ke dalam kamarnya padahal dia belum cukup umur misalnya. Subhanallah, ridho kita orang tua, anak bawa handphone ke kamar nggak diawasi dengan wifi yang full, ridho kita. Subhanallah, apa yang dia lihat? Ya, kita memang harus menaruh kepercayaan kepada anak, tapi kita perlu memberikan pengawasan kepada anak, terutama anak di rentang usia 0 sampai 14, 0 sampai 7 kita berikan doktrin, ya, kita berikan kasih sayang yang penuh, dia jadi raja.
7 sampai 14 kita berikan pendidikan terbaik, indoktrinasi. Tapi usia 14 sampai 21 kita jadikan dia sebagai teman, nggak bisa lagi dilarang. Jangan sampai terlambat, Pak. Kalau usia sudah 14 sampai 21, anak itu sudah harus jadi sahabat. Udah nggak bisa lagi dikasih tahu. Diajak jalan keluar aja udah nggak mau. Ya, jangan sampai telat nih. Rentang usia 0 sampai 14. Di mana kita masih punya hak untuk mengatur mereka secara penuh. Tapi usia 14 sampai 21 sudah waktunya kita menjadikan mereka sebagai sahabat. Tapi kalau dari awal kita mendidik dengan cara yang salah, sahabat semacam apa yang bisa dijadikan untuk kita? Wal a'yadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita lanjut. Ya, di surah Al-Ankabut ayat 41 Allah gunakan lagi istilah al-bait, yaitu untuk melambangkan rumah yang paling rapuh, ya, yaitu rumahnya laba-laba atau sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Ini ada isyarat kita untuk meneliti jika. Jadi artinya apa? Banyak orang yang nggak tahu bahwa rumah yang paling rapuh itu seperti rumah sarang laba-laba. Setelah diteliti dan orang jadi tahu, barulah mereka paham bahwa di dalam sarang laba-laba itu ketika terjadi proses perkawinan betina dan jantan, sudah keluar anak-anak yang banyak, itu yang betina menerkam yang jantan sampai mati. Lalu anak-anaknya berada di tempat yang sempit sampai mereka nggak kebagian tempat, dorong sana dorong sini, saling membunuh akhirnya. Ini rumah yang rapuh ini, sarangnya laba-laba. Diteliti, laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Makanya diteliti sama manusia dan kita dapatkan hasilnya itu. Jangan jadikan rumah kita seperti itu. Yang pertama, jangan biarkan istri menerkam suaminya, seolah memberi isyarat bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri tetap memainkan peranan penting di rumah, sangat penting bahkan, tapi sesuai kodratnya. Begitu juga dengan suami. Ini saya bukan ngomporin ya, bukan ngomporin. Nah, lalu anak-anak jangan biarkan mereka berkelahi satu sama lain, lalu kemudian saling menyakiti, bahkan saling membunuh seperti anaknya laba-laba. Wal a'yadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jangan kita contoh sarang yang lapu ini, yaitu sarangnya laba-laba. Ya, sarang laba-laba begitu aja, Pak ya. Kalau ada di rumah kita itu mengganggu pemandangan, ya kita bersihkan, nggak apa-apa. Ustadz kan laba-laba bantu Rasulullah di Gua Thur ya. Ya memang kita nggak boleh sembarangan membunuh hewan. Kalau hewan itu nggak mengganggu, nggak boleh dibunuh. Jangankan laba-laba, ular aja langkah pertama bukan langsung dibunuh sebenarnya, tapi diapain, Pak? Ada yang tahu? Adab terhadap ular langsung dibunuh, dikejar? Enggak. Adabnya apa, Pak? Diapain? Diusir dulu. Karena sebagian dari ular itu adalah penjelmaan dari syaitan. Ya, diusir dulu. Kita ajak ngomong aja gitu, suruh usir dia. Kalau nggak bisa, dia nggak mau pergi juga, ya sudah, kita ambil sesuatu, kita tangkap dia, begitu. Laba-laba juga sama, kalau tidak mengganggu jangan. Tapi kalau namanya sarang pasti mengganggu keindahan, kebersihan rumah, ya sudah, kita pakai sapu aja, bersihkan, bismillah, nggak ada masalah. Bukan nggak boleh, boleh. Sesuatu yang mengganggu boleh kita singkirkan gangguan itu. Sebagaimana kita melihat ada batu di tengah jalan, lalu kita singkirkan karena mengganggu manusia yang lewat. Itu bukti keimanan yang paling rendah ya. Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Sama di rumah juga, kalau ada gangguan kita singkirkan gangguan itu. Subhanallah. Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, yang berarti kalian memberi salam pada diri kalian sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. An-Nur ayat 61. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang hakul muslim alal muslim. Masih ingat ya pembahasannya? Di antaranya adab tentang salam, termasuk masuk ke rumah, Pak, itu ucapkan salam, ucapkan salam.
ya, karena di antara satu dari tiga orang yang mendapat perlindungan Allah diantaranya adalah warajulun dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia berada dhaminun, dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah keselamatannya, rezekinya dan lain sebagainya. Masuk ke rumah ucapkan salam. Ustadz, rumahnya nggak ada penghuni, ucapkan salam. Maka diajarkan para ulama diantaranya oleh Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, kalau rumahnya kosong ucapkan salamnya bagaimana? Assalamu alayka ayyuhana biyu, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu rumah yang kosong. Kalau kita tahu itu kosong. Kalau rumah kita ada penghuninya, ucapkan salam seperti biasanya. Kalau rumah itu rumah orang lain, tidak cukup dengan salam. Setelah salam meminta izin untuk masuk. Kalau boleh masuk silakan masuk. Dan batas memberikan salam kalau kita berkunjung ke rumah orang lain berapa kali salamnya, Pak? 300. Banyak kan ya? 3 kali ya. 3 kali saja. Makanya kalau berkunjung ke rumah tetangga atau orang lain, ucapkan salamnya jangan buru-buru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali udah sih ya. Waalaikumsalam. 3 kali udah pulang kalau kali ini ya. Hemat deh, hemat. Assalamualaikum. Nah, keluar juga ya, sambil ketuk pintu boleh gitu ya. Lalu kitanya bagaimana? Berbalik menghadap keluar rumah, jangan nongkrong depan pintu gitu. Adab ya Pak ya, adab. Berbalik keluar, takut penghuninya dalam kondisi terbuka auratnya ya. Baru kemudian yang kedua assalamualaikum, sampai 3 kali sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat ketika mengunjungi Rasulullah ke rumahnya. Dia membiarkan Rasulullah mengucapkan salam 3 kali. Dia tidak jawab dulu, baru yang ketiga dia jawab ya, supaya mendapatkan doanya dari Rasulullah SAW. Jadi kita Pak kalau ada yang mengucapkan salam itu doa loh Pak, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk kalian. Doa. Ketika itu malaikat dengar, subhanallah, dikabulkan, kita dapat selamat. Tadinya takdirnya hari itu mungkin dapat bala, dengan doa tadi berkah, selamat ya. Subhanallah, jangan main-main dengan ucapan salam. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ini hadisnya cukup panjang. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Qala syaitan la mabita lakum wala asya. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu berzikir kepada Allah di saat dia masuk dan di saat dia hendak menyantap makanan, berkata syaitan, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, yang tidak ada pula makan malam buat kalian. Asya, makan malam. Subhanallah. Ini setan berbicara kepada siapa Pak? Ketika tahu penghuninya masuk ke rumah, ucapin salam ya, berzikir kepada Allah, kemudian ketika menyantap makan malam dia juga bismillah dulu. Setan langsung berbicara kepada siapa Pak setannya? Kepada teman-temannya yang banyak di belakang. Jadi bukan sendirian setannya. Kalian udah pulang, nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat makan, udah pulang. Subhanallah. Tapi ketika kita masuk ke rumah, main buka pintu aja masuk gitu ya, langsung setel TV keras-keras, setan, wah ada tempat bermalam, mereka kepada barat-baratnya masuk mereka. Ya, jika kalian masuk ke rumah dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, minimalnya bismillah, nanti ada doanya. Berkata syaitan, kalian mendapatkan tempat bermalam. Tidak berzikir di saat makan, tidak mengucapkan bismillah ketika makan. Ya, kalau kita Allahumma barik lana gitu ya tambahannya. Maka setan berkata lagi, ada makan malam buat kalian. Subhanallah. Mereka ikut makan bersama kita. Wal'iyadzubillah. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka berzikir itu merupakan cara untuk mengusir syaitan. Dan ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim ini turun Pak, subhanallah, itu terjadi perubahan yang dahsyat di seluruh dunia. Cuma kita nggak ngelihat. Dan Allah bersumpah, siapa yang mengucapkan kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan turunkan keberkahan buat dia. Jadi Pak, buka jendela pagi hari supaya udara segar, bismillah. Masuk ke kamar, bismillah. Tutup kamar, bismillah.
Bahkan buka lemari pakaian bismillah. Belum lama saya ada aduan dari family bahwa uangnya sering hilang, ditaruh di lemari padahal diikat pula. Ya kita tahu lah seperti itu ya, berkali-kali hilang, sudah dicek dihitung hilang lagi, dan hilangnya nggak semua, hilangnya cuma beberapa lembar. Ini cerita ini bukan cuma cerita, ternyata benar terjadi. Family saya, kakak ipar saya. Terus saya bilang, apakah rumahnya terkunci? Iya terkunci. Oh, bukan jangankan kamarnya, ya lemarinya pun terkunci. Lalu saya bilang, pertama, saya minta kepada beliau turunkan gambar-gambar di kamar itu. Gambar di kamarnya ada gambar pernikahan biasa kita ya. Saya minta turunkan, walaupun besar turunkan. Ya, dibikin buat kecil, taruh di album saya bilang. Yang kedua, setiap kali membuka lemari, menutup lemari, menyimpan uang, ucapkan bismillah. Subhanallah. 7 hari kemudian saya mendapat berita itu tidak terjadi lagi. Bismillah. Ya, apapun itu bismillah. Ya. Memakai baju, kemudian minum, kemudian menutup, apapun lah bismillah. Meletakkan sesuatu bismillah. Ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, rumah laksana kuburan. Hadis riwayat Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti maqabir, kuburan-kuburan. Ini jamak. Ya, kuburan-kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, setan akan lari. Ya, coba kalau bikin rumah konsep dari awal Pak, nggak usah beli apa itu yang besar tuh apa, sound system yang besar, taruh sound systemnya di atap, di setiap pojok rumah. Ya, kita kasih tuh sound system di atap, nanti nyambung dari pusatnya. Stylenya apa Pak? Murotal tiap hari, subhanallah. Ya, setelkan surah Al-Baqarah, setan akan lari. Yang menunjukkan, memberi isyarat bahwa rumah kalau ingin selamat dari syaitan, dia bacakan Al-Quran, dia surah Al-Baqarah. Sebaliknya di kuburan, ini memberi isyarat juga, di kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Betul? Coba perhatikan dalil ini. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah, menunjukkan baca Quran itu bukan di kuburan. Ini memberikan isyarat sebenarnya. Jadi di kuburan ya kalau kita mau ziarah, berdoa saja kepada Allah. Ya boleh awali doa dengan meminta keberkahan dari surah Al-Fatihah, itu boleh. Ya. Tetapi bukan di sana baca Al-Quran. Ya, menamatkan Al-Quran bahkan di rumah, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Oh ya, ada kisah menarik dari sahabat yang mulia Usaid bin Hudzair di rumahnya. Satu hari dia membaca Al-Quran, anaknya dia letakkan di bawah. Ya, dia membaca Al-Quran, tiba-tiba ketika dia membaca Al-Quran 1-2 ayat, kuda yang di sebelah sana yang gak jauh dari anaknya itu bergerak-gerak Pak. Dia lihat, oh kudanya bergerak, dia baca lagi Quran, bergerak lagi kudanya sampai 3 kali. Usaid bin Hudzair khawatir kuda itu bergerak mengenai anak yang sedang diletakkan di bawah. Maka dia pun menghentikan baca Quran, kemudian bermaksud memindahkan anaknya. Nah, ketika itu dia melihat semacam naungan-naungan di atas kepalanya, subhanallah, lentera-lentera yang terang dan banyak. Ini hadis riwayat Muslim. Besoknya dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah apa itu? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, tilkal malaika kanat tasma'ulak walau qara'ta la asbahat yarahan nas. Itu adalah malaikat yang mendengar bacaanmu. Seandainya engkau terus membaca, niscaya besok pagi manusia bisa melihat itu lentera-lentera tadi. Ya, dan tidak tertutup bagi mereka. Subhanallah, itu malaikat ternyata, seperti lentera-lentera ke atas, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat yang mulia Usaid bin Hudzair. Dan Usaid bin Hudzair bukan seorang ulama ya Pak, sahabat biasa ya, ya sahabat mulia. Ya, apalagi kalau seorang qari yang membaca, seorang penghafal Quran, seorang hamilul Quran, subhanallah, lebih dahsyat lagi pengaruhnya. Ya, sebaik-baik salat nafilah adalah di rumah. Jadi sebaiknya kalau kita mau salat,
Ya, sholat sunnah sebaiknya di rumah, bukan di masjid, kecuali letak masjidnya jauh. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah, ini perintahnya, karena sebaik sholat kalian adalah di rumah, kecuali sholat wajib di masjid. Ya, sholat di rumah itu manfaatnya besar, ya, memberikan keberkahan kepada rumah, lebih ringan, lebih jauh dari riya, juga terjaga dari perkara yang membatalkan. Maka rumah semakin berkah dengan kita sholat di dalamnya. Ya, sholat wajibnya di masjid, tapi sholat sunnahnya di rumah, seperti itu. Ya, perihal hewan dan gambar di rumah, ini adalah larangan yang jelas dari Nabi SAW. La tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Rasulullah pernah mendapatkan janji dari malaikat Jibril untuk bertemu, tapi tak kunjung datang. Rasulullah sampai gelisah di atas tempat tidurnya. Nggak mungkin utusan Allah menyalahi janji. Janji hari ini mau ketemu saya, malaikat Jibril. Beliau bingung, gelisah, sampai tongkatnya terjatuh. Ketika tongkatnya terjatuh, beliau mau ambil, lihat ternyata di kolong tempat tidur beliau ada apa? Ada anjing kecil. Maka beliau menyuruh kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengusirnya. Sesudah diusir, baru kemudian malaikat Jibrilnya datang. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau telat datangnya, gitu kalau istilah kita. Padahal malaikat ini mau datang, cuma terhalang oleh itu. Ternyata beliau, malaikat Jibril berkata, mana'anil kalb alladhi kana fi baitik. Anjing yang tadi berada di rumahmu telah mencegahku untuk masuk. Ya, illa la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing, tidak pula gambar makhluk yang bernyawa. Maka hindari ini, mastata'tum, sebisa kita. Ya, bahkan dijelaskan dalam hadis, orang yang memelihara anjing tidak untuk menjaga keamanan dia atau untuk berburu, maka pahalanya tiap hari berkurang 2 qirat. 1 qirat sama dengan sebesar gunung Uhud. 2 gunung pahalanya sehari hilang. Kalau memelihara anjing tidak untuk penjaga atau untuk berburu, ya, termasuk juga dengan gambar-gambar, itu sebaiknya dihindari berada di dalam rumah kita. Baik, kita bahas lagi berikutnya. Sekarang rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ini sebenarnya judul buku ya Pak. Ya, jadi ada sebuah buku rumah yang tidak dimasuki malaikat. Ini sudah lama bukunya, diterbitkan oleh Gema Insani. Ini terbitan lama. Ini bukunya Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat oleh Abu Hudzaifah Ibrahim. Dalilnya cukup lengkap. Rumah-rumah apa saja yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang dimaksud tentu malaikat rahmah ya Pak. Kalau malaikat maut terhalang nggak Pak? Nggak terhalang, ya, nggak terhalang. Malaikat rahmah yang membawa doa dan kebaikan. Ada 23 item di sini. Saya tidak ingin membahas terlalu panjang. Nanti silakan saja diteliti, digali lebih dalam tentang rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Semuanya berdasarkan dalil yang sahih insyaallah. Ya. Di antaranya rumah orang-orang yang suka memutus silaturahim, durhaka pada orang tua, memakan harta anak yatim, memakan riba, terdapat anjing, ditempati syaitan, terbiasa mencaci maki, terdapat gambar dan patung dan seterusnya. Ya, sekarang kita bahas atau kita belajar tentang doa-doa seputar rumah. Yang pertama tentu doa keluar rumah. Doa keluar rumah yang amat terkenal dan kita hafal insyaallah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini baca doanya. Dengan nama Allah aku keluar rumah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Di hadis selanjutnya Pak, maka siapa yang membaca doa ini dia akan dilindungi, dijaga, diberikan jaminan. Subhanallah. Jadi jangan pernah lewatkan doa ini ketika keluar rumah. Jangan begitu masuk kendaraan langsung yang disetel FM anu misalnya ya. Ya kecuali 110 ya. Sekarang sudah ada di FM Radio Roja kalau nggak salah. Itu bagus isinya. Ya jangan. Tapi baca doa dulu, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
Bahkan pergi ke masjid juga sama, baca doa ini. Baru kemudian lanjut dengan doa Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan doa yang panjang seterusnya ya. Awalnya tetap keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita akan dijaga, dilindungi ya. Sudah hafal doa ini ya Pak ya? Sudah ya insyaallah. Hari ini doa masuk rumah. Ini beberapa ulama mengkritik hadis tentang doa masuk rumah. Beberapa sanadnya ada riwayat yang lemah, tetapi sebagian lagi mensahihkan. Saya memilih pendapat yang menyatakan sahih, yaitu doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Dengan nama Allah kami masuk ke dalam rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan hanya kepada Rabb kamilah kami bertawakal. Ini doa masuk rumah. Yuk ikuti saya Pak. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kali lagi, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Hafal insyaallah ya. Atau nanti PDF-nya saya kirim deh ke Pak Novi ya. Pak Novi ada? Hadir? Oh ada, insyaallah. Ya, saya kirim ke Pak Novi insyaallah. Nah, WhatsApp cuma Pak Novi, saya punya sama Pak Robin ya. Baik, satu lagi doa yang terkait dengan rumah. Nah, ini penting Pak. Ini seorang suka lupa nih. Zikir saat mendapat kebahagiaan di dalam rumah, di dalam keluarga. Ya kita suka lupa ya. Ketika anak tumbuh dengan sehat, terjaga dari fitnah, ya badannya sehat, kemudian juga prestasinya bagus di sekolah, bukan cuma juara 1 secara akademis, tetapi punya dakbu, punya adab yang bagus terhadap orang tua. Subhanallah. Baca doa ini, kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini maka akan dilanggengkan nikmatnya. Apa doanya? Masya Allahu la quwata illa billah. Pendek. Lihat istri, kok kayaknya mah kamu tambah cantik, subhanallah gitu ya. Ini kan berkat biaya perawatan jutaan rupiah dari papi, subhanallah. Ternyata ada andil dari bapaknya. Biaya perawatan perempuan kan mahal ya. Baca doa ya, Masya Allahu la quwata illa billah, sehingga dilanggengkan nikmatnya. Si suami dipalingkan tatapannya kepada wanita lain, subhanallah. Sama istri juga melihat gitu, suami pulang tepat waktu, nggak pernah telat ya, nggak pernah cari alasan buat lembur, kecuali lembur beneran ya, subhanallah. Baca doanya Masya Allahu la quwata illa billah. Makan bersama sambil ya bersenda gurau, tertawa bersama-sama, subhanallah. Apa yang lebih nikmat dari ini Pak? Coba saya tanya, apa yang lebih nikmat? Kumpul sama keluarga kita tertawa bersama-sama, subhanallah. Sepertinya beban hidup separuhnya hilang di situ. Benar ya Pak? Di kantor ada saling sikut, ya, saingan sana sini, bahkan di luar rumah tetangga, ya tetangga biasa ada yang hasad gitu ya, kecuas-kecuis di belakang kita, dan kita tahu itu. Tapi di rumah kita dapatkan ketentraman, subhanallah. Kita jalankan adab-adab yang baik, subhanallah. Baca doanya. Apa doanya Pak? Masya Allahu, ayo semua, la quwwata illa billah. Ulangi, Masya Allahu la quwwata illa billah. Ya, jadi langgengkan kebahagiaan di rumah kita seperti surga kita, rumahku surgaku, dengan banyak-banyak membaca doa ini. Apa yang lebih membahagiakan suami? Tatkala dia keduluan malam oleh istri, keduluan Pak. Sang istri sudah sholat malam, lalu munajat, sholatnya pun menghindar di dekat kita, cari ruangan lain supaya nggak kelihatan dia berdoa apa buat kita, subhanallah. Kebahagiaan yang bagi seorang suami ketika pulang dari sholat subuh di masjid sampai rumah, sayup-sayup istrinya sedang tilawah Al-Quran, anaknya juga sama, subhanallah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Lihat suami ibu-ibu ya rajin ke masjid, soleh, kerja bakti ikut, nggak males gitu ya, bergaul secara normal dengan keluarga. Kalau kumpul sama tetangga nggak sampai malam, normal saja dah. Ya, bertanggung jawab terhadap keluarga, rajin seminggu sekali ngajak istri ke toko emas gitu ya.
Ibu-ibu ucapkan tuh Masya Allahu la quwata illa billah. Subhanallah. Amin amin gitu ya. Baik, inilah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menggapai kebaikan-kebaikan sebagaimana telah kita bahas tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sisa waktu yang ada, ya, sisa waktu yang ada saya persilakan kepada jamaah. Kita sampai, kalau syuruknya sudah lewat ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, ya silakan Pak. Kenapa Allah? Baik. Karena kalau terjadi perceraian antara suami dan istri itu juga takdir Allah. Dan sesuatu yang menjadi garis takdir Allah pasti mengandung kebaikan buat hambanya, begitu ya. Jadi perceraian sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi bukan sesuatu yang haram. Rasulullah pun pernah bercerai ya, oh tidak pernah, maksud saya Zaid bin Haritsah bercerai, kemudian Rasulullah merestuinya Zainab, seperti itu ya, seperti itu. Jadi perceraian sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi bukan sesuatu yang haram. Tetapi sebisa mungkin pertahankan mahligai rumah tangga. Ya, semuanya ada dalam garis Allah. Apapun itu, yang baik maupun yang buruk. Makanya rukun iman yang keenam, percaya terhadap takdir yang baik dan buruk, semuanya dari Allah. Ya, buruk dalam pandangan kita dan pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Seseorang yang dikasih sakit buruk menurut kita, tapi di sisi Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ya, kalau tidak ada jalan keluar, berpisah, suami udah nggak sanggup lagi mendidik istrinya, sudah berbeda jalan dan paham, istrinya maunya keluar meluru, atau istri protes sama suaminya nggak pernah berhenti main game online misalnya, bertahun-tahun begitu terus, atau meninggal, subhanallah, apa jalan keluarnya kecuali berpisah. Nah, tujuan dari rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau tujuan itu menurut pertimbangan kita tidak mungkin lagi tercapai, kalau memang jalan keluar terakhir adalah perpisahan, lakukan itu. Mudah-mudahan mengandung hikmah. Betapapun hati kita perih, sakit hati ya, tapi itu semua harus dilakukan ya. Wallahu alam, seperti itu ya Pak ya. Silakan yang lain. Iya Pak, singkat saja. Terima kasih pertanyaannya, agak berat nih ya. Mungkin pengalaman banyak manusia ya. Ada seorang pegawai ingin masuk ke kantor ya, sebuah perusahaan. Dia lakukan sogok ya, supaya lancar bisa diterima. Kemudian dia diterima bekerja dengan rajin ya. Kemudian dia mendapatkan gaji. Apakah gajinya haram? Gajinya haram? Lah, tidak. Processing masuknya jelas haram, menyuap itu haram. Bertobatlah kepada Allah. Tapi yang sudah terjadi ya sudah, bertobat kepada Allah, teruskan bekerja dengan baik, dan pekerjaan yang baik kemudian menghasilkan nafkah yang halal, itu halal buat kita insyaallah ya. Sama, processingnya pertamanya riba, nggak bisa dihindari. Misalnya dulu belum paham Ustadz, juga kalau beli cash nggak mampu, walaupun Ustadz nggak menyarankan, kalau belum mampu ya berarti belum mampu beli rumah, begitu ya. Sekarang sudah banyak tuh skema-skema non riba ya, coba dipelajari seperti itu ya. Kalau sudah terjadi ya sudah, bertobat kepada Allah. Rumahnya kita berkahi dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sudah, prosesnya yang haram, tetapi rumahnya halal. Ada orang dapat kiriman makanan dari non muslim, acara apa? Acara misalnya acara keagamaan, makanannya haram atau halal? Halal, tapi prosesnya acara mereka haram ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu
Ya, jadi saya bukan menghalalkan prosesnya, sama sekali tidak. Jauhi riba, karena Allah akan perangi itu, betul. Ya, kalau sudah terjadi, bertobat kepada Allah. Berdoa Allah tiap malam, ketuk pintu langit supaya dapat uang banyak, lunasi segera. Ya Allah, bukan saya nggak mau jauhi riba, Engkau kan maha kaya ya Allah, bantu aku lunasi sama Allah. Insya Allah kita minta sama Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Allah maha kaya. Ya, kalau belum dikabulkan, ya udah sabar aja terus. Itu bagian dari ketika kita melakukan transaksi riba, kan kita sabar ya. Prosesnya lama. Kenapa kita nggak sabar ketika doa belum terkabul? Sabar aja. Ya, sabar sampai Allah kabulkan itu semua. Ya, mudah-mudahan semua kita dimudahkan dari urusan ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Kita tutup yuk dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.